Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Ulfianti. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang praktikum studi kelayakan bisnis tentang produk sosis cumi. Berdasarkan segmentasi pasar, sosis cumi ini memilih tempat yang ramai yang dilewati oleh masyarakat, yaitu alun-alun Bayongbong, di mana produk ini bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Namun, lebih dikhususkan bagi kalangan muda seperti anak-anak dan remaja. Produk ini dibuat untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah karena harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Produk sosis cumi sangat mengutamakan kepuasan pelanggan sehingga konsumen merasa puas dan akan melakukan pembelian ulang. Sosis cumi menargetkan pada aspek geografis karena sosis cumi memilih tempat yang strategis, yaitu berada di sekitar jalan alun-alun Bayongbong, di mana di sana merupakan lingkungan sekolah dan banyak dilewati oleh masyarakat. Dalam mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi usaha, sosis cumi mengkomunikasikan melalui media sosial, juga mengkomunikasikan produknya melalui tagline sehingga masyarakat mengingat produk tersebut melalui tagline yang dimiliki oleh sosis cumi. Sosis cumi merupakan produk cemilan yang terbuat dari tepung yang dikombinasikan dengan sosis, di mana kombinasi tersebut dibentuk menyerupai cumi dengan harga 5.000 per bungkus. Sosis cumi memiliki fungsi utama sebagai cemilan yang terbuat dari sosis, tepung terigu, tepung tapioka, dan telur. Proses pembuatan sosis cumi ini menggunakan alat yang sederhana seperti wajan sehingga dapat meminimalisir pengeluaran. Sistem organisasi yang dilakukan oleh sosis cumi memakai sistem yang tidak rumit, hanya beranggotakan 3 orang, yaitu 1 pemilik dan 2 karyawan. Produk sosis cumi ini dibuat untuk menghasilkan keuntungan serta membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalian bisa lihat di samping ini merupakan rencana tata letak yang akan kita buat, di mana office 4 meter x 4 meter, musola 3,5 meter x 4 meter, WC 1 meter x 4 meter, ruang produksi 6 meter x 4 meter, kasir 5 meter x 1,5 meter, ruang tunggu 2 meter x 6 meter, dan terakhir yaitu parkiran 3 meter x 8,5 meter. Saya memilih bisnis sosis cumi karena memiliki peluang yang besar untuk kedepannya, di mana produk ini digemari oleh anak-anak dan remaja. Belum lagi tempatnya yang strategis memudahkan dalam pemasaran produk. Pada saat ini, bisnis yang sedang tren merupakan bisnis yang berbasis teknologi, baik itu kuliner, pakaian, dan lain-lain. Hal ini memudahkan konsumen dalam bertransaksi jual beli tanpa harus keluar rumah, sehingga pembisnis memanfaatkan teknologi sebagai tempat pendistribusian produk yang memudahkan penjual menyebarkan produknya untuk diketahui oleh masyarakat luas secara cepat. Nah, jadi, bisnis online ini akan menjadi peluang di masa yang akan datang karena semua orang menginginkan hal yang praktis dan simpel. Tiga hal yang menjadi pembeda yaitu 1. Harga yang murah dan terjangkau dengan harga yang sesuai dengan konsumen yang kebanyakan anak sekolah. 2. Bentuknya unik, bisa dijadikan sebagai lauk pauk untuk sarapan bagi anak yang susah makan karena bentuknya yang unik bisa menarik perhatian agar anak
tersebut mau makan. Yang ketiga, bisa digoreng di tempat atau tidak. Kebanyakan yang membeli digoreng di tempat itu anak sekolah, tapi ada juga anak sekolah atau orang dewasa yang membeli yang digoreng untuk dibawa ke rumah. Dan itu telah disiapkan dengan kemasan khusus yang terdapat logonya. Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, produk dikatakan layak karena perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar, target, dan posisi pasar serta memiliki progres penjualan yang tiap tahunnya meningkat. Berdasarkan aspek teknik dan teknologi dikatakan layak karena perusahaan memiliki kualitas produk yang baik dan menggunakan teknologi yang tersedia untuk melakukan produksi secara optimal. Menurut aspek manajemen dikatakan layak karena perusahaan memiliki tujuan, perencanaan, serta pengorganisasian yang terorganisasi dengan baik. Berdasarkan aspek sumber daya manusia dikatakan layak karena kebutuhan sumber daya manusia dalam aspek SDM dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dengan memperhatikan segala aspek sumber daya manusia. Berdasarkan aspek keuangan dikatakan layak karena perusahaan memiliki kemampuan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik. Dan terakhir, aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik serta yuridis dikatakan layak karena perusahaan mampu memberikan beberapa dampak positif dan terus berusaha menghilangkan dampak negatif bagi aspek-aspek yang bersangkutan. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.